anak-anak? Pagi luar biasa. Oke, semangat ya. Tetap semangat. Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Semua siap. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Anissa hadir. Clara. Oke, sebelumnya materi kita adalah menguji mutu bahan pakan. Nah, apa bedanya tadi antara bahan pakan dengan pakan? Pakan adalah beberapa bahan pakan yang telah dicampur. Pernah lihat sapi makan? Sapi itu makannya apa? Pakan sapi itu bentuknya ada berapa? Dua. Apa? Oke, ada konsentrat. Terus kemudian ada hijauan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsentrat. Aja, coba sebutkan beberapa bahan. Bungkil kopra. Oke, bungkil kopra. SBM. Yang akan kita lakukan di pembelajaran kali ini yaitu melakukan uji mutu pakan dengan menggunakan penginderaan. Tahu penginderaan? Tahu. Oke, jadi kita melihat jenis bahannya, membaui atau mencium, terus kemudian meraba atau merasa yang dinamakan dalam uji organoleptik. Kenapa dinamakan uji organoleptik? Karena menggunakan organ-organ manusia. Organnya berupa apa aja? Mata. Tangan. Lidah. Coba diamati. Gambar apa itu? Jagung. Apa bedanya jagung sebelah kanan dengan sebelah kiri? Yang sebelah kanan jagungnya gimana? Itu yang sebelah kanan, yang gambarnya agak gede-gede, itu sebenarnya gambarnya dia berjamur. Kenapa jagung itu bisa berjamur? Mungkin dilihat dari penyimpanannya kurang benar. Terus kemudian kandungan kadar airnya juga tinggi karena pengeringannya tidak sempurna. Menurut kalian nih, kenapa kita harus mempelajari tentang mutu bahan pakan? Buat apa? Untuk mengetahui kualitas bahan pakan. Untuk mengetahui kualitas bahan pakan. Lalu, apa lagi? Untuk mengetahui standar kualitas bahan pakan yang sesuai dengan yang ingin digunakan. Agar dapat memilih bahan pakan sesuai dengan standar yang diinginkan. Pengaruh pakan ke ternak itu apa? Produksi, pengaruhnya di produksinya, ya. Jadi mungkin produktivitasnya terganggu, pertumbuhannya terhambat, ya. Makanya kita penting belajar materi tentang menentukan mutu bahan pakan. Nah, Maria dibacakan yang keras tujuan uji organoleptik. Apa kelebihan uji organoleptik daripada uji yang lain? Uji kualitas bahan pakan itu ada berapa sih? Dan proksimat. Kenapa organoleptik atau fisik ini selalu dilakukan pertama saat bahan pakan baru datang?
Jadi kenapa organoleptik atau fisik dilakukan di awal? Karena peralatan yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak. Nanti kita akan melakukan pengujian secara organoleptik per kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok Ibu kasih ada sekitar 6 bahan pakan. Ya, 6 bahan pakan. Nanti kalian silahkan melakukan pengujian secara organoleptik. Oke, sebelumnya dibagi kelompok dulu ya. Aditya, Anissa, Clara, Fadilah. Untuk masing-masing kelompok perwakilan kelompok silahkan LKPD-nya diambil. Langsung disusun kursinya sesuai dengan kelompoknya. Ini nanti kalian silahkan mengamati beberapa bahan yang sudah Ibu sediakan. Ibu sediakan masing-masing ada 6 macam bahan pakan. Silakan kalian identifikasi, itu namanya apa, karakteristiknya apa. Silakan kalian berdiskusi. Ya, diamati di gambarnya. Ini gambar apa, langsung dituliskan nanti di hasil pengamatan di tabel. Ya, di tabelnya. Yang warnanya coklat agak gelap, karakteristiknya apa? Sebelumnya perhatikan dulu video tentang uji mutu bahan pakan ternak di depan ya. Silakan diperhatikan. Nah, silakan diperhatikan ya, di sini ada beberapa ciri bahan-bahan yang bagus di sini. Ya udah ya. Sudah dapat apa yang dicari dari video itu tadi? Sudah? Oke. Silakan dilanjutkan jika belum selesai analisisnya tadi, sebelum kita persiapan untuk melakukan uji organoleptik. Oke. Sudah memakai jas lab semua? Oke, sudah ya. Silahkan. Di sini ada 6 bahan pakan, ya. Silahkan kalian amati berdasarkan di piringnya itu kan ada kode huruf. Nah, di LKPD-nya silahkan kalian tuliskan hasil pengamatan, hurufnya ditulis. Ya, misalnya I, ternyata ada bungkil kopra. Oh, silakan ditulis I-nya atau J. Rasanya gimana? Terus warnanya, teksturnya, baunya. Udah diamati. Apa? Kadang ada memang bahan pakan yang berbau, misalnya agak hangus, itu memang ada kadang. Tapi lupa kepanjangannya, Bu. Kasar terus. Sekarang kita masuk ke fase keempat, yaitu menyajikan hasil karya. Nah, kemarin kalian sudah melakukan uji organoleptik pada bahan pakan ternak. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada bahan bungkil sawit, berwarna gelap, baunya bau kelapa sawit, rasanya pahit, teksturnya kasar. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kami? Kelebihan dari bungkil kedelai itu apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wawan. Apa kelebihan bahan pakan bungkil kedelai? Memiliki kandungan protein tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber protein bagi ternak. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2.
kedelai, warna kuning terang, berbau khas kedelai, rasa hambar, dan tekstur terdapat gumpalan kecil dan kasar. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan ataupun salah kata itu, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase keempat ini selesai ya. Sudah mempresentasikan hasilnya, terus kemudian silakan LKPD-nya dibuka, bagian evaluasi. Ada bagian evaluasi? Nah, di bagian evaluasi ini silakan kalian isikan tentang nih. Literatur kan ada di LKPD di bagian halaman depan, kan sudah ada banyak literatur. Nah, silahkan bandingkan antara hasil praktikum kalian dengan literatur yang ada. Silahkan dibandingkan. Apakah kulit kopi itu sesuai dengan literatur yang kalian amati kemarin, sesuai dengan literatur yang ada. Terus apakah bungkil kopra itu sesuai dengan literatur yang ada. Kalau misal sudah sesuai, tuliskan di lembar evaluasi itu semua bahan pakan yang diamati sesuai dengan literatur, misal gitu. Kalau misal ada yang tidak sesuai, tuliskan nama bahannya apa. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, coba Ibu bacakan refleksinya dulu ya. Refleksi dari kelompok 1. Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pelajaran ini? Cukup senang karena kita dapat mengetahui rasa pakan yang selama ini dikonsumsi oleh ternak. Apakah Anda telah menguasai seluruh materi pelajaran ini? Jika ada materi yang belum dikuasai, tulis materi tersebut. Sudah ya? Sudah paham? Materinya sudah paham? Paham. Oke, kemudian yang akan dilakukan setelah menyelesaikan pelajaran ini, memeriksa bahan pakan yang digunakan di kandang, apakah layak atau tidak untuk digunakan. Oke, refleksinya bagus ya. Oke, terima kasih. Refleksinya sudah bagus. Tes formatifnya juga sudah dikerjakan dengan baik. Kemudian presentasinya juga sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di pelajaran pakan, kita hari ini sudah menentukan kualitas bahan pakan ternak. Ya, kita sudah menentukan dan ternyata bahan pakan yang akan kita berikan itu layak. Nah, jadi tahapan selanjutnya nanti setelah kita menguji bahan pakan ini, kalian harus menyusun bahan pakan menjadi konsentrat. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kalian tugasnya adalah membuat pakan konsentrat, ya. Jadi selamat melanjutkan pelajaran berikutnya. Pelajaran hari ini selesai. Kita bertemu lagi di pelajaran pakan selanjutnya. Pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Semuanya, siap. Berdoa. Mulai. Doa. Selesai. Oke, terima kasih. Semuanya sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Silakan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam